Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya syariat Islam ini diturunkan untuk kita sekalian agar kita semua menjadi baik, agar kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Perkara-perkara yang telah disyariatkan di dalam rumah tangga, semoga kita bisa mengamalkannya. Pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya kita hendaknya berhias diri sebagaimana kita suka jika pasangan kita berhias diri, karena ini adalah kewajiban kita, karena ini juga hak kita. Kita berhak untuk melihat, untuk mendengar dan merasakan kesolehan istri kita, maka demikian pula istri kita punya hak untuk merasakan, melihat kesolehan kita sekalian. Jadi ini adalah hak suami istri yang bukan hanya kita menuntut kepada istri untuk berhias diri, tapi juga kita sendiri juga harus berhias diri. Sebagaimana kita suka jika istri-istri kita bersolek, berhias diri, tampil cantik, ya, soleha, maka demikian pula istri kita juga senang, ingin jika kita juga tampil soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, inni la atazayyana, sesungguhnya aku la atazayyanu li imraati kama tazayyanu li wa ma ahabbu an astawfiya kullu haqiyin alladhi li alaiha li anna Allah yaqul wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku benar-benar berhias diri untuk istriku sebagaimana dia berhias untukku. Dan tidaklah aku lebih menyenangi untuk mengambil setiap hakku yang dia merupakan kewajiban istriku untukku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri mempunyai hak yang sama, ya, di dalam kita mempergaulinya. Dan bagi para istri itu mempunyai hak yang sama dengan kita sekalian, yang dia berkewajiban atasnya untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap masing-masing kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dahulu para salafus saleh termasuk Ibnu Abbas sendiri dalam perkataannya ini, mereka suka untuk berhias, berai gitu. Sebagaimana ya mereka suka jika istrinya itu tampil cantik atau berhias. Dan ini merupakan sebab-sebab yang menjadikan mata seorang laki-laki terhadap para wanita, dan demikian ini juga yang menjadikan senang, ya, bagi seorang wanita ketika melihat suaminya, dan matanya tidak liar melihat kemana-mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah cukup dengan melihat pasangannya yang menyenangkan. Di antara perkara yang
mata laki-laki ya tidak bisa terjaga adalah karena tidak pernah dilihat dalam rumah pada istrinya sesuatu yang menyenangkan. Ya, banyak laki-laki yang suka melihat, memandang wanita-wanita yang lainnya, baik secara langsung ataupun di media massa atau di HP, karena seringkali tidak mendapatkan kepuasan di dalam melihat istrinya. Ya, istrinya cantik ketika hendak keluar saja, ketika hendak kemana, ke pesta dan sebagainya, baru nampak cantik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula sebaliknya, wanita suka melihat laki-laki yang lainnya, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, juga diantaranya disebabkan karena dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan di dalam memandang kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memberikan hak kepada pasangan kita. Sebagian pasangan kita punya kewajiban terhadap diri-diri kita. Selain daripada itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk melakukan jima, bersenggama atau bersetubuh, dan menganjurkan kepada kita sekalian untuk melakukannya. Selain itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas ini, Allah berikan pahala. Allah berikan pahala kepada suami dan istri jika dia lakukan itu adalah untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kehormatannya. Jadi dia melakukan hubungan suami istri diniatkan dalam rangka untuk melaksanakan kewajibannya, baik sebagai suami atau sebagai istri. Selain itu juga untuk menjaga kesucian dari masing-masingnya, ya, agar tidak mencari yang lainnya. Dan ini juga yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta di antara suami istri, sehingga menjadikan tambah harmonis, tambah rakat, tambah dekat, ya. Karena berapa banyak permasalahan dalam suami istri, dalam rumah tangga, ya, bubar atau adanya perselingkuhan disebabkan karena tidak terpenuhinya dalam masalah bersetubuh ini. Memang ini bukan perkara satu-satunya yang menjadikan sebab adanya perceraian atau adanya perselingkuhan, tapi ini adalah perkara yang penting di dalam rumah tangga. Oleh karena itu seorang laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah batin ini, maka dia tidak wajib untuk menikah. Dia tidak wajib untuk menikah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mendapatkan dalam agama kita ini perintah untuk melakukan hubungan suami istri dan menetapkan adanya pahala dalam hubungan itu. Jikalau di dalam perhubungan itu diniatkan untuk melaksanakan kewajiban. Ketika berhubungan itu diniatkan untuk menjaga kesucian agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Jika berhubungan itu diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh, maka dia akan mendapatkan pahala dengannya. Karena apa? Kalau orang tidak memenuhi hal ini, tidak memenuhi apa yang diperintahkan di dalam agama ini, maka kita dapati banyak persoalan rumah tangga, ya, banyak sekali percekcokan, banyak sekali urusan-urusan rumah tangga yang tidak terselesaikan karena hal ini tidak terpenuhi. Seorang istri yang tidak mau diajak suaminya dikatakan berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi perkara jima ini memang bukan satu-satunya perkara yang menjadikan persoalan rumah tangga menjadi bubar dan sebagainya, tapi masalah jima atau bersetubuh ini perkara yang penting, yang urgen di dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga.
Jika kita mendapati adanya penolakan dari salah satunya, ya, atau salah satunya tidak mendapatkan kepuasan dalam masalah ini, seringkali timbul permasalahan-permasalahan rumah tangga sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan, memuncak sampai perceraian, bahkan juga mungkin perselingkuhan. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama bagi seorang suami, jika ini tidak terpenuhi, maka persoalan-persoalan menjadi tidak terselesaikan. Ya, menjadi tidak terselesaikan. Tapi ketika persoalan ini terpenuhi, maka dia menjadi semangat, semakin giat bekerja, semakin cerdas otaknya gitu. Ya, semakin lancar. Apa-apa semakin lancar karena adanya kepuasan, saraf-sarafnya menjadi rileks. Ya. Pikirannya menjadi cerah, mengembang senyumannya karena terpenuhi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Inna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sekelompok manusia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala. Atau dengan bahasa kita mungkin, kok enak ya Rasulullah, jadi orang kaya itu dia bisa mengumpulkan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami yang miskin ini sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka mendapatkan pahala puasa sebagaimana kami mendapatkan pahala dengan melakukan puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Kita nggak bisa. Qala Rasulullah SAW menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tusaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya pada ucapan tasbih itu ada sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan ucapan takbir itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyu 'anil munkari shadaqah. Mengajak kepada perkara yang baik itu adalah sedekah, dan mencegah dari perkara yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan pada kemaluan salah satu dari kalian itu juga sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kita ini mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, dan dia mendapatkan di dalamnya sedekah, mendapatkan pahala? Qala Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wijrun. Bagaimana pendapat kalian jika kemaluan itu atau syahwat itu disalurkan pada yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal, maka demikianlah apabila dia disalurkan pada tempatnya yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya pahala. Jadi di sini jelas sekali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya melakukan hubungan suami istri, ya, bersetubuh dengan pasangan yang sah, yang halal, yaitu istri atau suami, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mendapatkan pahala, ya jangan bosan-bosan. Ya jangan ogah-ogahan. Semestinya kita senang melakukannya karena mendapatkan pahala. Ya, selain itu dengan kita menyalurkan syahwat kita di tempat yang halal pada istri-istri kita, selain dapat pahala juga akan mendapat ketenangan. Saraf-saraf kita menjadi
rileks, menjadi tenang. Tubuh kita tidak panas, yang dengannya sulit untuk berpikir, inginnya muring-muring terus, sehingga pekerjaan tidak selesai, ya, bahkan bertambah permasalahan karena masalah ini tidak terselesaikan. Mungkin bagi istri berpikir masalah gitu aja sampai mententang-mententang. Karena memang beda antara suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki tidak bisa ditahan. Oleh karena itulah di dalam Islam ketika suami ini menginginkannya, maka istri tidak boleh menolak. Ya, demi kebaikan si istri, demi kebaikan dalam rumah tangga, si istri tidak boleh menolak. Karena akibatnya bukan hanya dirasakan bagi suami, tapi juga bagi istri, bahkan juga bagi anak-anak. Karena suaminya ingin marah terus saja, ya bapaknya ingin marah saja, nyolot terus pikirannya, kata-katanya menunjukkan akan ketegangan itu. Jadi antara perempuan dengan laki-laki memang berbeda. Allah ciptakan memang seperti itu. Oleh karena itulah sekali lagi para istri tidak boleh untuk menolaknya. Beda dengan laki-laki, untuk bisa melakukan persetujuan maka laki-laki harus bisa tegang. Kalau perempuan tidak harus tegang. Ya, cukup diberikan, dibukakan, gak masalah. Tapi bagi laki-laki maka sulit. Ya, akan terjadi persetujuan jika laki-laki tidak bisa. Maka laki-laki tidak dituntut untuk harus melakukan jika menjadi keinginan si istri. Karena memang kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Tapi bagi laki-laki yang soleh maka dia akan berusaha. Kalau memang dia mampu maka dia akan berikan yang terbaik untuk pasangannya, untuk istrinya. Kalau laki-laki yang soleh, apalagi dia mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan bagaimana luasnya sedekah, bukan hanya pada harta saja, tetapi pada semua bentuk kebaikan di dalam agama ini bisa bernilai sedekah. Setiap zikir yang dibaca, ya, tahlil, tahmid, tahlil, takbir, ya, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu juga sedekah. Aktivitas halal bernilai pahala. Contohnya hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri bisa bernilai pahala jika diniatkan dari menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri, sehingga tidak jatuh dari perkara-perkara yang haram. Jika diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh, ya, jika diniatkan untuk melaksanakan syariat agama, ya, karena akan bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Fa'abta abi jamili. Fa'abta abi jamali wa a'ya. Fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Jabir qala faqultu na'am. Jadi aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Fa'abta abi jamali. Kemudian ontaku lambat jalannya. Wa'ya, dan dia tertinggal, bertambah lemah sehingga tertinggal dari pasukan. Fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Faqala, lalu beliau bertanya, Jabir? Faqultu na'am, aku menjawab, iya ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, ma sya'nuka? Apa yang terjadi dengan dirimu? Bagaimana keadaanmu? Qultu, aku menjawab, abta'a alayya jamali wa a'ya fatahallaftu. Ontaku ini loh wahai Rasulullah, dia lemah dan payah dia. Lalu aku menjadikan aku tertinggal dengan yang lainnya. Fanazala, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun
junuhu bimihjanihi, beliau menghardik dengan hardikan atau memukul unta tadi dengan sebuah pukulan. Sumaqala, kemudian beliau berkata, irkab, naiklah. Faraqibtuhu, lalu aku menaiki ontaku. Falaqad ra'aituhu aqifuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu benar-benar aku melihatnya, mendapatinya ontaku itu lari kencang, bisa lari kencang sampai aku menahannya dari mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah SAW bertanya, atazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Qultu na'am, aku menjawab, iya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Qala bikran aum thayyiban, apakah kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Qultu, aku menjawab, bal thayyiban, aku menikah dengan janda wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW beliau mengatakan, afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibak, kenapa engkau tidak menikahi gadis yang karenanya, yang dengannya kamu bisa bermain-main dengannya dan juga dia bisa bermain-main denganmu? Qultu, aku menjawab, innali akhwatin, sesungguhnya aku mempunyai saudari-saudari, mempunyai adik-adik perempuan. Fa'ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tumashshituhunna wa taqumu alaihinna. Kata Jabir, sesungguhnya aku mempunyai adik-adik perempuan Rasulullah. Lalu aku suka jika aku menikahi seorang wanita yang dia bisa mengurus mereka, adik-adikku itu. Dia bisa menyisir rambutnya, mereka bisa melayani mereka, adik-adikku itu. Qala Rasulullah SAW mengatakan, ama innaka qadimun fa idza qadamta fal kaisa al kaisa. Beliau mengatakan, sesungguhnya kamu akan datang apabila kamu telah datang, maksudnya datang bertemu dengan istrinya, datang ke rumah karena perjalanan pulang dari peperangan. Apabila kamu telah datang kepada istrimu, fal kaisa al kaisa. Para ulama menjelaskan al-kaisa fasarahu ba'du 'anil ilmi bil jima'. Sebagian ulama menafsirkan al-kaisa, kalimat al-kaisa Rasulullah SAW ini adalah dengan jima', dengan mengumpuli istri. Wa fasarahu ba'duhum bil walad. Ya, sebagian mereka menafsirkan bahwasanya al-kaisa itu adalah anak-anak. Wal ba'du bi annahu al-hasu 'alal jima'. Sebagiannya mereka menafsirkan bahwasanya ajakan atau dorongan agar melakukan jima. Jadi innaka qadimun fa idza qadamta fal kaisa kaisa. Sungguhnya kamu akan pulang, dan apabila kamu telah bertemu, maka lakukanlah jima, lakukanlah persetubuhan dengan istri. Tsumma qala, lalu Nabi SAW mengatakan, atabi'u jamalak, apakah aku boleh membeli ontamu ini? Qultu na'am, aku menjawab iya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ketika bertanya seperti itu akan membeli ontanya sahabat ini, ya Jabir bin Abdullah ini, si Jabir mengatakan, enggak usah ya Rasulullah, untuk Anda saja. Tidak, akan saya bayar, kata Rasulullah. Lalu kemudian dibayar. Tapi dalam riwayat sini disingkat, aku ingin membeli ontamu, onta yang lambat tadi. Lalu Jabir mengatakan, na'am ya. Fashtarahu minni bi'auqiyah, aku akan menjualnya, ya, aku akan menjual kepadamu dengan beberapa uqiyah. Summa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli wa qadamtu bil ghadad. Kemudian Rasulullah SAW datang lebih dahulu, sementara aku datang besok paginya. Faji'na ilal masjidi fawajadtuhu ala babil masjid. Lalu kami datang ke masjid. Lalu aku mendapatinya Rasulullah SAW ada di pintu masjid. Qala al-ana qadamta, kata Rasulullah SAW, sekarang kamu telah datang. Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, fada jamalaka fadkhul fasalli rak'ataini, tinggalkanlah untamu dan masuklah, lakukan salat 2 rakaat. Fadakhaltu fasallaitu,
Lalu kemudian aku masuk dan aku melakukan sholat. Fa amara Bilalan ayyazina lahu uqiyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk menimbang untuknya beberapa uqiyah. Fa wazana li Bilal fa arjaha fil mizan. Lalu Bilal menimbang untukku dan beliau melebihkan di dalam timbangannya. Fantolatu hatta walaitu. Lalu kemudian aku pergi hingga aku meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ud'uni Jabiron. Ya, panggillah Jabir untukku. Qultu, aku berkata, al-ana yuraddu alayyal jamal. Sekarang dalam hatinya Jabir, sekarang ini beliau akan mengembalikan untanya kepadaku. Walam yakun syai'un abghadha ilayya minhu. Dan tidaklah sesuatu yang paling aku benci, yaitu dari menerima unta tadi. Qala Rasulullah SAW mengatakan, khudh jamalaka walaka thamanu. Ya, ambillah untamu dan ini harganya untuk untamu. Jadi kembalikan Rasulullah SAW. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang agak panjang ini, Rasulullah SAW sudah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam sebuah perjalanan pulang peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Ini adalah bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap permasalahan nikah di dalam urusan kita ini. Ya, perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan menikah. Karena di dalam pernikahan itu ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang menikah. Dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Selain itu kemudian ketika dijawab oleh Jabir, ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu menikahi seorang gadis ataupun janda? Jabir mengatakan, aku menikahi janda wahai Rasulullah. Lalu menyebutkan alasannya, dia punya adik-adik perempuan. Ya, itu pertimbangannya. Dia ingin dengan menikahi janda yang wanita yang lebih dewasa, maka dia akan menjadi pengganti dari ibu dari adik-adiknya. Sehingga dia bisa mengurus adik-adiknya, bisa menyisir rambut adik-adiknya, bisa melayani adik-adiknya, ngopeni adik-adiknya. Ini pertimbangan Jabir. Tetapi Rasulullah SAW di dalam hadis ini, dia mengatakan, kenapa tidak engkau nikahi gadis saja, supaya kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Artinya di dalam pernikahan itu, ya, hendaknya terjalin saling komunikasi, saling menyenangkan, penuh dengan candaan, penuh dengan senyuman, gitu. Tidak hambar, ya, tidak hambar. Dan itu bisa terwujudkan dengan menikahi orang wanita yang lebih muda, nampak seperti pacaran kan begitu. Tapi kalau dengan yang lebih tua, yang janda menjadi lebih dewasa, kadang-kadang ogah-ogahan gitu. Ah, dari canomai, kadang begitu. Dari canomai, tidak guling-guling dari canomai gitu. Kita ke sepedaan disuruh ngerangkul, dari canomai. Nah, gitu. Jadi Rasulullah SAW menginginkan dalam pernikahan itu terjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, hubungan yang penuh dengan suasana yang riang gitu. Dan ini mestinya seharusnya kita selalu bisa wujudkan, meskipun pernikahan yang sudah bertahun-tahun, sudah lama, ya, harus selalu kita ciptakan seperti kita sedang berpacaran, seperti kita masih muda, ya. Lupakan rambut yang sudah putih gitu. Ya, lupakan fisik yang sudah mulai melemah gitu. Tetapi dengan pasangan hendaknya terus bisa terjalin komunikasi yang indah, yang menyenangkan, ya, seperti orang pacaran gitu. Tiada hari selalu rindu, yang dirindukan adalah pacarnya. Selalu ingin bertemu, selalu ingin bercanda, ya. Selalu ingin berkasih sayang dan sebagainya dan sebagainya. Lalu selain itu adalah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Jabir agar tidak lupa ketika pulang nanti bertemu dengan istrinya, di mana dia sudah ditinggalkan berhari-hari dalam peperangan, hendaknya dia bersenang-senang dengan istrinya dengan memberikan apa? Melakukan jima, melakukan persetubuhan. Ya. Bagi suami tentu sangat rindu, bagi istri juga merindukan masa-masa yang biasanya malam-malam tidur sendiri karena suaminya tidak ada. Maka kerinduan itu bisa terobati dengan kehadiran dan penyatuan antara suami istri. Nah, ini juga mendorong kepada suami untuk melakukan
kewajibannya, ya kewajibannya. Karena bagi perempuan terkadang malu untuk meminta sesuatu, untuk meminta hal itu kadang-kadang malu. Sebenarnya tidak perlu malu, ya sebenarnya tidak perlu malu. Bahkan kadang-kadang sebagian suami merasa dibutuhkan ketika istri itu berinisiatif lebih dulu, meminta lebih dulu. Itu kadang-kadang suami merasa senang, ya jika istrinya meminta lebih dulu, merasa dibutuhkan, merasa dihargai. Tapi itu juga harus mengetahui tentang keadaan suaminya. Ini suaminya lagi sakit, ini suaminya lagi capek-capeknya gitu ya. Karena bagi suami ketika istrinya meminta sesuatu dan dia tidak bisa memenuhi, itu sesuatu juga yang menyusahkan hatinya, Bagi suami-suami yang mencintai istrinya, ketika dia tidak bisa memberikan sesuatu yang diinginkan, yang menjadi kebutuhan istri, kadang-kadang merasa sedih dengannya. Ya seperti seorang bapak, seorang ibu yang ketika anak membutuhkan sesuatu kemudian dia tidak bisa mewujudkannya, kan sedih kan? Ya. Tapi jika dilihatnya suami yang dalam keadaan segar, apalagi baru bertemu dengan istri saking rindu-rindunya, maka tidak mengapa untuk berinisiatif lebih dahulu dengan kata-kata yang indah, yang manis, yang halus dan sebagainya untuk membangkitkan gairahnya atau semangatnya. Agar dengan itu maka akan hilang rasa capek dan sebagainya daripada diri suami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu banyak faedah di dalam hal ini, ya, karena di sini panjang. Di sini panjang, termasuk juga perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan pernikahan, dalam masalah hubungan dengan suami istri. Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan sahabatnya, dalam hal ini Jabir bin Abdullah mewakilinya. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan wahai Jabir? Kata saya ini Rasulullah kok lambat dan sebagainya. Rasulullah perhatian itu. Selain itu adalah akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah. Dalam hal ini adalah melakukan transaksi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain itu juga di sini juga ada kesunahan untuk melakukan sholat sunnah, ya sholat sunnah ketika baru pulang dari bepergian. Kita lanjutkan, masalah ini panjang sekali, beberapa riwayat. Rasulullah SAW bukan hanya mensyariatkan dalam masalah ini, mendorong kepada kita sekalian untuk berjima dengan istri, tapi Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada kita sekalian. Beliau SAW selalu menggilir istri-istrinya. Ya, beliau SAW menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Waqad kana Nabi SAW yatufu ala nisaihi wa hunna tis'u niswatin fil lailatil wahidah. Jadi terkadang Rasulullah SAW, terkadang Nabi SAW itu menggilir istri sa'atil wahidah minal laili awin nahar. Adalah Rasulullah SAW, beliau menggilir istri-istrinya dalam satu waktu, di waktu malam atau di waktu siang. Wahuna ihda asrota, dan mereka itu istri Nabi itu ada 11 orang. Maksudnya secara keseluruhan wanita yang dinikahi Nabi itu sampai 11 orang, tapi 2 meninggal dunia sebelum Nabi SAW wafat. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu yang meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan kemudian istri yang lain yang meninggal dunia adalah selain Khadijah adalah Zainab binti Khuzaimah. Kemudian masih tinggal 9 sampai beliau SAW wafat, itu ada 9 istri. Anas bin Malik menceritakan di sini istrinya Nabi SAW itu 11. Terkadang Nabi SAW menggilir mereka dalam satu malam, baik dalam satu waktu, baik malam hari ataupun siang hari. Qala Qatadah li Anasin, Qatadah berkata kepada Anas, au kana yutikuhu, apakah beliau SAW sanggup melakukannya, menggilir istrinya 9 itu dalam satu waktu di malam hari atau siang hari? Qala, kata Anas, kunna natahaddatsu, kami pernah berbincang dalam hal ini, annahu u'tiya quwwata 30,
Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikarunia Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan seperti 30 laki-laki. Jadi kekuatan Rasulullah SAW di dalam melakukan jima itu seperti 30 laki-laki. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW mampu menggilir istrinya dalam satu waktu, baik di malam hari atau siang hari. Semuanya. Malam itu semuanya kebagian kabeh, atau siang itu semuanya kebagian semua. Di dalam riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Anas juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatufu ala nisa'i fi lailatil wahidah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Walahu yauma idzin tis'u niswatin. Yang mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 9 istri. Wa fi riwayatin anna dzalika kana yaghsilu wahid. Ya bi ghuslin wahidin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika menggilir istrinya itu beliau mandi sekali, mandi janabah sekali. Dalam riwayat yang lain setiap menggilir istrinya setiap mandi, jadi 9 kali mandi. Sebagaimana riwayat dari Abu Rafi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi. Kata dari Abu Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir pada suatu hari istri-istrinya. Yaghtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dari istrinya yang ini, dari istrinya yang ini. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu huslan wahida. Wahai Rasulullah, kenapa kok tidak mandi sekali saja untuk semua giliran itu? Qala Rasulullah SAW menjawab, hada azka wa atyab wa athar. Yang demikian ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih, kata Nabi SAW. Dia menggilir istrinya dari si A, selesai mandi, satunya lagi selesai mandi, sampai 9 kali. Alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Tapi di lain waktu Rasulullah SAW, sebenarnya riwayat Anas juga pernah menggilir seluruh istrinya dan cukup mandi 1 kali. Ya, ketika terakhir selesai semua, baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Adapun di sela-sela itu, maka bisa jadi Rasulullah SAW berwudu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sekalian di dalam pengulangan jima itu hendaknya disunahkan kita berwudu. Ya, agar lebih kuat dan lebih fresh. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah satu dari kalian mendatangi istrinya, artinya menjimai istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin untuk mengulanginya ronde kedua, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Falyatawaddo bainahuma wudu'an, maka hendaknya dia berwudu di antara 2 jima itu dengan suatu wudu yang seperti wudu tidak melakukan sholat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW perhatian dalam masalah nikah, Rasulullah SAW perhatian dalam masalah keharmonisan rumah tangga. Maka beliau menganjurkan agar setiap pasangan suami atau istri saling menyenangkan, ya, saling memberikan hak dan menunaikan kewajibannya. Tampil menarik, ya, tampil ganteng, tampil cantik, kata-kata yang indah, yang menyenangkan, bukan kata-kata yang nyolot, yang keras, yang marah-marah, gitu. Demikian pula istri, kata-kata yang penuh dengan senyuman, gitu, yang enak dipandang, gitu. Karena sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya wanita solehah itu adalah diantara cirinya adalah idza nadzarta sarotka, apabila kamu melihatnya kamu merasa senang, karena tampilannya menarik, gitu ya, baik dari pakaiannya atau senyumannya, ya. Demikian pula kata-katanya, ya, menarik, apabila kamu melihatnya menyenangkan. Wa idza amarta ata'atka, dan apabila kamu perintah dia mentaatimu, ya, tidak angkusi.
atau malah nggak mau. Apalagi kalau diajak kepada kebaikan, ya, itu akan menyenangkan hati suami. Dan itu adalah istri soleha yang merupakan hiasan dunia, hiasan dunia. Dunia mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita soleha, bukan emas, bukan ini, ya, bukan pemandangan indah, tapi wanita yang soleha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jika kita mendapati istri kita soleha, itu adalah suatu karunia yang sangat besar dalam rumah tangga. Ya, dia akan membangkitkan semangat, ya, menyenangkan kita, rasa lebih muda dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira juga sebaliknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemampuan Rasulullah SAW ini menggilir istri-istrinya dalam satu malam itu tentu dengan izin istri yang menjadi giliran pada malam itu. Ini bisa kita pahami dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak setiap hari Rasulullah SAW menggilir, menjimai atau menyetubuhi istri-istrinya dalam satu malam atau dalam satu siang. Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Dan itu pun atas persetujuan dari istri yang menjadi bagian malam itu. Kan Rasulullah SAW hari ini tidur di istri yang pertama, hari ini istri kedua, kan begitu gilirannya. Kalau yang punya istri lebih, ya kebetulan kita semua nggak punya istri lebih. Tapi karena begitu, agar adil gitu, agar adil. Jadi bermalamnya itu ganti-ganti, orang mbok enom to ae. Ini nggak adil namanya. Ya, orang kok mbok enom terus. Tapi ya gentenan. Bisa jadi 2 hari sekali di sini, 2 hari di sini. Ya, kalau istrinya 2 atau sehari di sini, atau istri seperti teman kita yang di Sugihan itu, ya sedina kene terus saya gitu. Ya. Tidak banyak adil dalam berbagi. Rasulullah SAW ketika menggilir istri-istrinya itu, menjima istri-istrinya, semuanya itu atas persetujuan dari istri yang menjadi jadwal kumpulnya di sana. Ini bisa kita dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kuntu, kata Aisyah, kuntu atayyibu Rasulullah SAW. Aku pernah melaburi minyak beraini Rasulullah SAW. Aku pernah beraini Rasulullah SAW, berikan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW. Fayatufu, lalu Rasulullah SAW berkeliling ala nisa'i kepada istri-istrinya. Summa yusbihu, kemudian di waktu pagi muhriman, beliau melakukan ihram, berpakaian ihram. Ma yanzuku tiban, yang mana masih memancarkan bau wanginya. Bekas tadi malam diberaini Aisyah dikasih minyak wangi. Ketika paginya beliau ihram, semestinya orang yang ihram tidak boleh pakai wangian. Tapi itu masih tercium wanginya di saat masih pagi. Saking wanginya gitu. Di sini fayatufu, lalu beliau SAW berkeliling ala nisa'i kepada istri-istrinya. Ada sebuah penjelasan di sini dari riwayat tawafu sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ihi mahmulun ala annahu kana bi idni sahibatil lail. Jadi kelilingnya Rasulullah SAW atau menggilirnya Rasulullah SAW pada istri-istrinya itu terkandung bahwasanya beliau SAW dengan izin sahibatul lail, istri yang mendapatkan giliran menginap Rasulullah SAW di sana. Wa dzalika lima akhrajahu Abu Dawud, dan hal itu bisa kita fahami dari apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Aisyah min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabita indaha. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dan hampir tidak ada satu hari pun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam
mengunjungi atau mengelilingi kepada kami, mengunjungi kami secara semuanya. Dan lalu kemudian beliau mendekat pada setiap istri-istrinya. Min ghairi masisin, tanpa melakukan jima. Hatta yablugha ilal lati huwa yaumuha fayabita indaha. Sampai jadi tanpa berhubungan sampai kemudian selesai beliau bermalam di istri yang gilirannya beliau bermalam. Jadi setiap hari Rasulullah SAW memang rumahnya dekat-dekat, ya, memang rumahnya dekat-dekat. Bukan yang satu di sini, yang satu di Lamongan atau satu di Bojonegoro, tidak. Tapi memang dekat-dekat satu kawasan itu. Maka setiap hari Rasulullah SAW, kata Aisyah, mengunjungi istri-istrinya, mengunjungi istri-istrinya semuanya, walaupun tanpa jima, tanpa berhubungan, dikunjungi semuanya. Maka di sini kita tahu kalaupun beliau SAW menjimai istri-istrinya itu dengan izin istri yang bermalam, yang giliran bermalam di sana Nabi SAW. Jadi kata ulama seperti itu. Jadi setiap hari dikunjungi, ya, berdekatan, bercengkrama, ya, karena Nabi SAW mendekat kepadanya, ya, bercengkrama, berdiskusi, pindah lagi ke istri yang lain, sampai kemudian waktu malam beliau kemudian bermalam di istri yang menjadi giliran malam itu. Wa asyrul muslimin rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW, jika kita baca hadis ini betapa kuatnya beliau SAW. Tapi bukan hanya Nabi SAW semata. Kekuatan seperti ini juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul selain Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya rasul-rasul atau nabi-nabi itu tidak semuanya punya istri. Ada juga yang punya istri satu, ada yang punya istri yang lebih, ada yang poligami, ada yang tidak poligami. Ya. Tapi soal kekuatan kita bisa baca dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah kepada hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Mereka itu adalah orang-orang yang punya kekuatan lagi kuat ilmunya. Ya, mereka adalah orang yang kuat lagi berilmu. Kemudian kita juga baca bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud berkata, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan tahmilu kullu imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Kata Sulaiman, dia mengatakan, aku akan menggilir dalam satu malam kepada 70 istri agar mereka melahirkan, setiap mereka akan melahirkan penunggang kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala lahu sahibuhu, lalu berkatalah kepada Nabi Sulaiman temannya, ya sahabatnya, insya Allah, artinya ucapkanlah insya Allah. Falam yakul, akan tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Walam yahmil syai'an illa wahidan sakitan ahadu syaqaihi. Karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan istri-istri yang digauli oleh Nabi Sulaiman, 70 istri digauli oleh Nabi Sulaiman dalam satu malam itu tidak ada yang hamil satu, kecuali satu, ya, kecuali satu yang melahirkan anak yang cacat bagian sisi tubuhnya. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lauqolaha lajahidu fi sabilillah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya apa yang menjadi keinginannya agar istri digauli itu akan melahirkan laki-laki penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan ia dapatkan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lauqolaha. Atau dalam riwayat yang lain, lauqala insya Allah, ya, kalaulah dia mengucapkan insya Allah, gitu, maka apa yang menjadi harapannya akan terwujud. Setiap istri dari 70 istri yang digauli dalam satu malam itu akan melahirkan masing-masing anak-anak yang
disifati dengan penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, jika kita hendak mengulang ya qadarullah istri kita satu, dan insya Allah kita cukup satu karena sudah mewakili empat gitu. Mewakili mati cawan yang gelem tidak bengi yang gelem sore yang gelem ya Mas ya. Gitu, mewakili papat lah gitu. Mewakili papat. Mas Dani bayangannya di papat iso gilir kabeh iso bengi gitu. Ya, istrinya itu sudah oke saja. Istri kita ini sudah Masya Allah ya sudah siapkah selalu ya. Seperti istri empat gitu. Sehingga tidak perlu kita cari yang lainnya. Lupa juga tidur ya. Ya, kalau kita ingin mengulangi, maka terutama yang muda-muda ingin mengulangi, maka disunahkan untuk berwudu ya, disunahkan untuk berwudu. Idza ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda. Apabila salah satu dari kalian ingin mendatangi istrinya ya, menggauli, menjima istrinya, tsumma arada ay ya'uda, kemudian dia ingin untuk mengulanginya, rodi kedua, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Disebutkan oleh Nabi SAW karena itu akan lebih menyegarkan dan menguatkan dalam pengulangan. Kemudian disunahkan bagi suami ketika hendak menjimai istrinya atau mengumpuli istrinya, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya kita sebagai seorang muslim itu ketika hendak melakukan apa saja ya, hendaknya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik ketika kita mau masuk kamar mandi, mau mandi, ya kita mau wudu, kita mau berpakaian, kita mau keluar rumah, kita naik kendaraan, sampai kita bersin dan sebagainya, selalu kita diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika mau tidur, tetapi semua keadaan. Maka demikian pula ketika kita hendak menjima istri kita, ketika hendak mengumpuli istri kita, melaksanakan kewajiban kita memberikan nafkah batin, maka disunahkan bagi kita membaca doa Bismillahi Allahumma jadibna syaitan wa jadibis syaitan ma razaqtana. Wis apa turun nih? Wis alhamdulillah. Ya, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma jadibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Kami berdua, suami istri. Jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Wa jadibis syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami berupa anak. Ya, ini adalah doanya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Summa qaddara bainahuma fi dzalika aw qudiya waladun lam yadurruhu syaitonun abada." Ketika seseorang suami membaca doa seperti ini dan Allah Subhanahu wa takdirkan karuniakan kepada keduanya dari hubungan ini lahir seorang anak, lam yadurruhu syaitonun abada, maka syaitan tidak akan mengganggunya atau menyakitinya selama-lamanya. Ini adalah faedah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena doa kita ya, karena permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dianjurkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan jika kita para suami ya yang hari-hari di luar rumah, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, para wanita pada berkeliaran di jalan-jalan dan di mana-mana, kita mendapati yang paling banyak adalah wanita. Ya, di mana-mana adalah wanita. Dan wanita itu membuka aurat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Wahasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man ra'a imra'atan fa'ajabatu ala jiba'i ahlahu. Agar kita yang melihat wanita di luar dan kemudian tertarik, ya, karena kita normal melihat itu kemudian muncul syahwatnya, maka hendaknya kita pulang, ya, kita pulang minta kepada istrinya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a imra'atan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang wanita, fa'ata imra'atahu Zainab, lalu kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya yaitu Zainab,
wa hiya tab'asu mani'atan. Ya pada waktu itu Zainab lagi menyamak kulit. Ya, kulit itu akan menjadi suci jika disamak dari binatang yang halal, walaupun dia sudah jadi bangkai. Pada waktu itu Zainab lagi sibuk menyamak kulit. Faqada hajatahu, lalu kemudian Rasulullah SAW melampiaskan hajatnya, yaitu mengumpuli Zainab. Tsumma kharaja ila ashabihi, kemudian Nabi SAW keluar menuju para sahabatnya. Faqala, lalu beliau bersabda, innal mar'ata tubbilu fi surati syaitanin wa tudbilu fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu, ya, dia menghadap dalam rupa setan dan dia membelakangi juga dalam rupa setan. Fa idza absara ahadukum imra'atan, maka apabila salah satu dari kalian melihat wanita, falyati ahlahu, maka hendaknya dia mendatangi istrinya. Fa inna dzalika yuraddu ma fi nafsihi, karena sesungguhnya hal itu bisa meredahkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi ada solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah pernah melihat seorang wanita dan beliau tertarik, muncul syahwatnya. Manusiawi, Rasulullah SAW juga manusiawi. Apalagi Rasulullah SAW kekuatannya setara dengan 30 laki-laki. Ya, selain kekuatannya seperti itu, daya tahannya untuk menahan hawa nafsunya juga lebih kuat. Ya, sangat-sangat kuat. Beliau SAW bisa bercumbu dengan istrinya tanpa melakukan jima. Ya, ketika ditanya Aisyah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, dia adalah yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Kalau kita ya 12 kira-kira. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita. Ya tentu bukan sengaja melihat. Ya pada waktu itu ya tentu bukan seperti wanita sekarang. Kalau wanita sekarang, Masya Allah ya lebih menggoda, lebih dan sebagainya. Ya, lebih banyak. Bahkan Rasulullah SAW boleh segera pulang menemui salah satu istrinya. Dan kebetulan ada si istrinya adalah Zainab, yang pada waktu itu lagi sibuk untuk menyamak kulit. Maka kemudian Rasulullah SAW melampiaskan hajatnya kepada Zainab, ya, agar hasratnya tidak meledak-ledak. Karena beliau katakan bahwasanya dengan menyalurkannya kepada istrinya, ya tentu akan mendapatkan pahala. Di balik itu semua adalah akan meredahkan apa yang ada dalam dirinya berupa syahwatnya yang meletup-letup karena pandangan mata. Dan memang laki-laki seperti itu, ya, laki-laki godaan seperti itu. Jadi laki-laki itu fitnahnya itu ada pada wanita. Kalau wanita itu fitnahnya pada harta. Ya. Laki-laki itu bedanya pada wanita. Makanya kadang-kadang ada laki-laki yang gagah perkasa takluk tunduk kepada wanita. Karena memang laki-laki itu terfitnah dengan wanita. Jadi Rasulullah SAW kemudian mencontohkan kembali kepada istrinya dan melampiaskan kepada istrinya. Setelah itu beliau mengingatkan kepada para sahabat, ya, laki-laki, bahwa wanita itu nampak dari depan itu dengan rupa setan, dari belakang juga rupa setan, semuanya menarik, menggoda. Artinya bukan kok wanita itu setan, enggak gitu. Maksudnya adalah wanita bisa menjadi sebab munculnya syahwat, ya, karena daya tariknya itu. Baik ketika berada di depan ataupun di belakang, sangat menarik. Tidak ada dari wanita itu yang tidak menarik. Allah jadikan wanita itu memang indah dan suka kepada yang indah. Dulu mana kita katakan bukan hanya laki-laki yang normal yang tertarik kepada wanita, sampai monyet pun, monyet laki-laki pun tertarik kepada wanita. Jadi dari daya godanya itu seperti setan gitu. Yang setan itu kita tahu alurnya menggoda, menjerumuskan dan sebagainya. Nah, wanita seperti digambarkan seperti itu. Maka jika kita melihat laki-laki ini dan fitnahnya tadi pada wanita, laki-laki itu ada yang melihat kemudian sudah bangkit. Jadi pandangan hidup, mandang hidup langsung. Ada yang pegangan hidup, kalau sudah tua-tua pegangan hidup, dipegang perlu hidup. Tapi secara umum, ya, laki-laki itu
tertarik dengan melihat saja itu sudah bangkit syahwatnya. Apalagi jika istri itu berahi, manca dan sebagainya, menggoda dengan kata-katanya, pasti laki-laki sangat tertarik, dan itu bisa mengobati atau menjaga dirinya, menjaga kesucian, menjaga matanya, menjaga kemaluannya dari godaan-godaan wanita di luaran yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Oleh karena itulah para wanita jangan sampai kemudian menolak ajakan para suami sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Kalau memungkinkan tinggalkan walaupun sesibuk apapun, layani suaminya dalam rangka untuk kebaikan bersama. Karena perempuan atau istri yang diajak suaminya kemudian dia ogah, dia tidak mau, maka dia akan mendapatkan laknat malaikat sampai pagi. Seperti sabda Nabi SAW, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia enggan untuk melayani, untuk mendatanginya, la'anat hal malaikatu, para malaikat akan melaknatnya, ya, melaknatnya hatta tusbiha, sampai pada waktu pagi. Dalam riwayat yang lain, waladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'du alaihi illa kana alladhi fi sama'i sahitan alaiha hatta yardu anha. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya enggan untuk memenuhi panggilannya, illa kana alladhi fi sama'i sahitan alaiha, kecuali yang ada di langit marah kepada istri itu, hatta yardu anha, sampai suaminya itu ridho darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang sama-sama kita bisa baca dari hadis Nabi. Mohon maaf mungkin saya terlalu cepat, terburu-buru karena mengejar waktunya terlalu mepet, ya, waktunya terlalu mepet. Mudah-mudahan bisa ditangkap meskipun agak terburu-buru, ya, sampai kecintal-kecintal ngomong gitu, karena mengejar waktu. Bisa diambil faedahnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan atas apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.